Alhamdulillah sudah ada yang buka di negara-negara ini dengan gaji bisa tembus 30 juta untuk keperawatan ya, merawat di panti jompo, dan juga Hong Kong masih bisa masuk hingga bulan Maret nanti. Setelah bulan Maret tidak tahu, untuk yang tidak bisa berangkat ke Taiwan bisa beralih ke Hong Kong jika ingin segera berangkat. Terus juga ada kabar gembira untuk para TKI ya, calon TKI yang sudah mendaftar untuk ke Taiwan dan sudah mendapatkan majikan namun dia belum bisa berangkat. Itu nggak usah khawatir, sampai kapanpun majikan akan tetap menunggu ya. Jadi tetap tunggu aja di PT, nggak usah mengundurkan diri. Kalau saat ini dipulangkan dari BLK ya tunggu di rumah. Nanti kalau Taiwan sudah buka, pasti kalian akan berangkat ke majikan itu. Kenapa? Karena kalau majikan itu nanti membatalkan, itu pasti akan didenda oleh pihak PT ya. Jadi antara majikan dan PT memang sudah ada kesepakatan. Jadi tetap bisa berangkat tapi nunggu kapan dibuka, so tenang-tenang saja. Nah, selain itu untuk teman-teman yang pulang Indonesia dari luar negeri, khususnya dari Taiwan ya, itu kalau saat ini kan sebenarnya masih diwajibkan tes PCR ya, tapi itu bisa diusahakan ya ketika kamu datang ke bandara tanpa PCR dan ada banyak orang, biasanya pihak bandara akan telepon ke Indonesia dan Indonesia akan memberikan keputusan apakah yang nggak PCR bisa terbang atau tidak. Itu pernyataannya sebagaimana dijelaskan Mbok Cikra berikut ini ya. Indonesia 27 Januari 2021. Kabar gembira buat kita semua, baik calon TKI maupun yang sudah ex TKI dan juga anak-anak TKI maupun umum yang sekolahnya lulusan SMK keperawatan. Jepang membuka lebar kesempatan bekerja di sana dengan gaji sampai 30 juta rupiah dengan syarat mudah dan kesempatan luas. Di Jepang, dari sisi penghasilan rata-rata untuk jabatan perawat dan caregiver atau perawat orang tua di Jepang berkisar 22 hingga 30 juta, itu kata Pak Beni ya, Kepala BP2MI saat sosialisasi di kota Mabu, Medan. Menurut informasi yang kami terima, untuk TKI perawat itu dipekerjakan di panti jompo di Jepang dengan syarat harus lulusan SMK keperawatan yang terakreditasi ya, umurnya antara 22 sampai 27 tahun dengan tinggi badan minimal 150 cm, dengan melampirkan KK, akte, KTP, ijazah yang terakhir berlaku dan juga surat dari sekolahnya kalau dia itu keperawatan. Bagi kalian yang mau mendaftar bisa menghubungi PJTK atau BP2MI atau Depnaker ya, yang paling aman. Depnaker setiap kota itu selalu ada. Awas, jangan percaya calo, lebih baik datang langsung ke Depnaker, minta informasi yang jelas dan juga di mana kita bisa mendaftar dan mengikuti program tersebut. Dan ada kabar juga penting juga, kabar gembira untuk yang berada di Hong Kong ya. Di Hong Kong pengiriman TKI masih buka sampai bulan Maret mendatang. Bagi calon TKI Taiwan yang nggak bisa berangkat atau TKI Taiwan yang pulang cuti nggak bisa kembali lagi, bisa merubah haluan ke Hong Kong ya. Untuk informasi sementara hanya sampai bulan Maret. Nah, setelah bulan Maret nanti masih menunggu keputusan pemerintah. Kalau negara penempatan, sebagaimana disampaikan Pak Beni kemarin ya, kalau negara penempatan itu membuka, maka otomatis Indonesia juga akan membuka. Contohnya, jika Taiwan sudah membuka, maka Indonesia juga akan membuka ya. Begitu juga negara-negara lain. Kalau saat ini masih ada 17 negara ya yang telah buka, seperti Hong Kong dan Polandia, Singapura masih buka. Nah, sahabat migran semuanya yang mau menjadi TKI dan tak bisa ke Taiwan, mungkin kalau anak-anak kalian yang sekolah di SMK, mungkin Jepang menjadi pilihannya dengan gaji yang besar. Tentu kalau sektornya resmi, formal, itu kan kerjanya juga enak di panti jompo, tidak 24 jam seperti di Taiwan ya. Sedangkan Hong Kong sendiri, silahkan cari PJTKI yang terpercaya bagi kalian. Kita tidak menjuruskan ke 1 atau 2 PJTKI ya, di tempat kalian masing-masing itu pasti ada. Itu untuk informasi terkini ya. Bagi kalian yang sedang menunggu-nunggu ingin bekerja ke luar negeri, manfaatkan kesempatan ini. Kalau kedepannya semakin bagus ya mungkin akan buka, tapi kalau kondisinya semakin jelek ya sampai kapan bukanya kita nggak tahu. Kita berdoa saja negara-negara penempatan seperti Taiwan dan lainnya segera membuka diri, sehingga dari pemerintah Indonesia juga akan dibukakan pintu untuk bekerja ke sana mencari rezeki. Salam jaya, salam semangat. Yang nggak bawa PCR siapa? Angkat tangan semuanya.
Oke. Yang nggak ada PCR juga hari ini bisa terbang, alhamdulillah. Hari ini ya, tanpa tes PCR juga bisa pulang. Peraturannya itu harus ada tes PCR, tapi yang nggak ada, yang karena nggak punya uang dan dan mendadak atau gimana, bisa datang langsung ke maskapai yang kalian beli. Nah, di sininya Mbok bisa kumpulin teman-teman yang nggak ada. Jadi tunggu sampai jam 7:30, jam 7 atau 7:30. Nunggu pihak maskapai menghubungi pemerintah Indonesia yang di Jakarta, menghubungi bandara Jakarta sana, boleh nggak orang, khususnya orang Indonesia yang tidak membawa tes PCR, apakah boleh diterbangkan gitu. Oke, jadi intinya Boe juga nggak bisa menjamin. Intinya peraturannya harus ada, ya harus ada PCR. Kalau nggak ada untuk orang Indonesia, ngumpul dulu di sini gitu. Wes ya, gitu.